Kenapa sih makin lama APBN kita semakin defisit? Kita utang itu kita pakai itu untuk membangun negara kita, Christian. Loh, emang harus minjam? Kenapa kita gak ngolah sendiri ya kan? Iyalah, iya sih. Kenapa harus minjam? Nah, kalau kita berhutang kan ada dampak positifnya juga untuk Ya, negara betul. kita. Tapi menurut aku lebih banyak negatifnya. Oke, baik, cukup. Nah, bagaimana perbedaan daripada anggaran defisit dan surplus ini? Lalu mengapa negara kita itu berhutang? Mari saksikan penjelasan share di layar berikut. Berbicara mengenai APBN. APBN merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara. APBN merupakan mesin penggerak penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, APBN bukan tujuan, namun APBN merupakan tools atau alat dalam bernegara. Ya, terkait dengan fungsi stabilisasi, maka APBN digunakan sebagai alat untuk mengcounter permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara kita. Kebijakan defisit menjadi pilihan ketika makroekonomi dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga pemerintah menambah pengeluarannya. Misalnya, menaikkan belanja, menaikkan subsidi, dan menurunkan pajak. Hal inilah yang disebut kebijakan anggaran defisit atau ekspansif, di mana belanja negara lebih besar dari penerimaan negara. Tetapi sebaliknya, jika tujuan kebijakan anggaran untuk mengendalikan laju pertumbuhan ekonomi atau inflasi, maka pemerintah akan mengurangi pengeluarannya. Misalnya, mengurangi belanja, mengurangi subsidi, dan menaikkan pajak. Dan hal inilah yang disebut dengan kebijakan anggaran surplus atau kontraktif, di mana penerimaan negara lebih besar dari belanja. Lalu, mengapa APBN kita itu selalu defisit? Tentu jawabannya karena adanya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda. Misalnya, ketertinggalan infrastruktur. Dengan ketertinggalan infrastruktur ini, maka nantinya akan mempersulit konektivitas antar wilayah ataupun antar daerah di Indonesia yang nantinya akan berdampak terhadap tingginya biaya ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat kita. Oleh sebab itu, dalam anggaran APBN kita, pemerintah mengambil kebijakan, misalnya membangun infrastruktur, membangun bendungan, irigasi, energi pangan, dan juga akses teknologi atau informasi, beserta proyek-proyek strategis daripada nasional, diantaranya adalah ibu kota kita, Nusantara. Kemudian kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak yang kedua, ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, itu sebabnya pemerintah menganggarkan belanja negara kita untuk meningkatkan sumber daya manusia yang pertama melalui pendidikan. Seperti yang kita rasakan, adanya program pemerintah mengenai biaya operasional sekolah, program Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar kuliah, dan juga tunjangan profesi guru. Di samping itu juga, pemerintah kita menganggarkan anggaran kita untuk kesehatan. Di antaranya adanya program jaminan kesehatan nasional, adanya program penurunan prevalensi stunting. Di samping itu juga, pemerintah menganggarkan belanja kita terhadap perlindungan sosial. Di antaranya kita dapat melihat dan sudah dirasakan oleh masyarakat. Misalnya ada kartu sembako, ada PKH, ada kartu pekerja, ada BLT desa, bahkan subsidi listrik dan juga LPG. Untuk lebih jelasnya, bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit di dalam negara kita, dapat kita perhatikan di dalam postur APBN tahun 2024 yang mengusung tema perkuat perekonomian melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Di dalam postur ini, jelas dapat kita simpulkan bahwa pendapatan negara kita mencapai 2.802,3 triliun, sementara belanja negara kita itu mencapai 3.325,1 triliun. Artinya bahwa negara kita, APBN kita mengalami defisit sebesar 522,8 triliun atau 2,29% dari produk domestik bruto kita. Dari penjelasan di atas, terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Sementara pendapatan negara belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut sehingga menimbulkan defisit yang harus kita tutupi melalui pembiayaan atau disebut dengan utang. Lantas, salahkah negara kita berutang? Tentu jawabannya tidak.
Utang kita pasti aman karena digunakan untuk belanja produktif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, di mana defisit APBN masih terjaga kurang dari 3% terhadap PDB dan rasio utang kurang dari 60% dari PDB. Perlu kita pahami filosofi utang. Utang bukanlah barang haram jika dimanfaatkan secara produktif sebagai tambahan modal dan untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, utang merupakan deferred tax atau pajak yang tertunda. Yang terakhir, utang merupakan investasi jangka panjang, akan menghasilkan multiplier effect yang sangat besar untuk generasi saat ini dan generasi kita di masa yang akan datang. Sebagai refleksi anak kami, nah kalian ini kan sebagai seorang pelajar nih, apa sih yang menjadi peran kalian terhadap APBN kita itu? Oke, Angelin. Berarti kita harus mengawasi APBN kita agar tidak kena dosa. Betul, kita harus mengawasinya ya anakku sekalian ya, biar jangan terjadi yang namanya korupsi. Terus, ya. Tapi kita harus buat dengan baik, Mas. Agar masa depan nanti sumber daya manusia kita bagus. Iya, kita anak-anak kami sebagai generasi emas dan juga bonus demografi Indonesia harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya nanti negara kita, negara Indonesia mendapatkan sumber daya yang manusia yang handal, kemudian berdaya saing, kan begitu ya. Sekianlah pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Generasi muda, Peduli peduli lingkungan kita.